belajar ilmu agama kepada orang ahli bid'ah seperti Wahabi, misalnya belajar Al-Quran, itu gak boleh. Gak boleh itu. Jadi hukumnya haram. Andaikan sesat, andaikan membohongi umat, maka juga akan kita temukan bacaan yang berbeda dari lazimnya yang lainnya. Ternyata bacaannya menjadi rujukan umat di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa kembali membahas tentang pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli sang singa aswaja, bahwa haram hukumnya belajar Al-Quran pada ulama Salafi dan Wahabi. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam unggahan video di channel YouTube-nya beberapa waktu yang lalu, menjawab pertanyaan dari salah satu jamaahnya, bagaimana hukum belajar ilmu agama pada ulama Salafi dan Wahabi termasuk belajar Al-Quran. Ustadz Idrus Ramli mengatakan, bahwa belajar ilmu agama seperti belajar Al-Quran kepada ulama Wahabi hukumnya tidak boleh, dan hal tersebut haram, walaupun bacaan Al-Quran dari ulama tersebut bagus dan benar. Namun beliau menambahkan, hal tersebut diperbolehkan dengan catatan, dalam suatu wilayah tidak ada lagi ahlu sunnah yang bacaan Al-Qurannya lebih bagus dari mereka. Hal tersebut juga diperbolehkan dengan syarat yang lain, mereka yang belajar Al-Quran kepada golongan di luar ahlu sunnah wal jamaah, tidak akan terpengaruh dengan ajaran dari golongan tersebut. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli tentang hal tersebut, diambil dari channel YouTube Muhammad Idrus Ramli Official. Belajar ilmu agama kepada orang ahli bid'ah seperti Wahabi, misalnya belajar Al-Quran, itu gak boleh. Gak boleh itu. Jadi hukumnya haram. Nah, kecuali begini, kalau misalnya di daerah itu, yang bagus bacaan Al-Qurannya orang Syiah atau orang Wahabi, orang ahlu sunnah tidak ada, maka boleh apa enggak? Maka ini kata para ulama, boleh belajar ilmu Al-Quran kepada si Syiah atau Wahabi tersebut dengan syarat. Pertama, ini yang belajar tidak akan terpengaruh dengan ajaran Wahabinya, aman, dia nggak akan terpengaruh dengan faham Wahabinya. Yang kedua, dan gurunya ini tidak akan mengajak-ngajak dia ikut Wahabi sehingga dia terpengaruh, nggak akan, nggak menghiasi ajarannya yang salah itu agar kita terpengaruh, nggak akan. Artinya orang yang belajar ini memang yakin, walaupun belajar ilmu nahwu atau belajar Al-Quran pada si Syiah atau Wahabi, nggak bakalan terpengaruh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menanggapi hal tersebut, para ulama ahlu sunnah yang lain menyatakan pendapatnya. Salah satunya dari Ustadz Mujiman yang mengatakan, bahwa jika Wahabi yang dimaksud adalah di Arab Saudi, maka pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli tidak dapat dibenarkan. Andaikan ajaran mereka sesat dan membohongi umat, tentunya akan terdapat kekeliruan pada bacaan Al-Qurannya. Namun pada kenyataannya, bacaan Al-Quran ulama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menjadi rujukan umat muslim di seluruh dunia. Berikut kita dengarkan pendapat para ulama tentang hal tersebut. Siapakah yang dimaksud dengan Salafi atau Wahabi itu? Jika yang dimaksud adalah negara Timur Tengah, jika yang dimaksud adalah Saudi Arabia, maka lihatlah bagaimana di Saudi Arabia yang sangat baik dalam melayani jamaah haji dan umroh. Seluruh umat Islam di dunia datang berbondong-bondong ke sana, dilayani dengan baik, tidak ada yang disesatkan, tidak ada yang dibohongi. Bahkan di seluruh dunia itu berbondong-bondong di sana, bermakmum sholat di sana. Pada saat bulan Ramadan bahkan jamaahnya sampai membludak. Jika mereka sesat, tentu kita tidak boleh bermakmum dengan orang-orang yang ada di sana. Bahkan murotalnya para syekh yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tersebar di seluruh dunia. Andaikan sesat, andaikan membohongi umat, maka juga akan kita temukan bacaan yang berbeda dari lazimnya yang lainnya. Ternyata bacaannya menjadi rujukan umat di seluruh dunia. Jadi bacaannya menjadi rujukan umat di seluruh dunia. Demikian pula
Dari seluruh dunia itu banyak para thalibul ilmi yang dikirimkan di Timur Tengah, seperti di Universitas Islam Madinah, seperti di Qasim, di Abha, itu ada banyak sekali mahasiswa dari seluruh dunia. Andaikan itu sesat, pasti para mahasiswa itu tidak mau datang ke sana. Di negeri kita bahkan juga termasuk yang tercatat banyak mengirimkan mahasiswa ke sana, dan Departemen Agama, Kementerian Agama tidak melarang. Demikian pula Majelis Ulama Indonesia tidak melarang, dan tidak sedikit dari Majelis Ulama Indonesia yang merupakan tokohnya adalah lulusan dari Timur Tengah. Termasuk ada tokoh-tokoh dari organisasi Muhammadiyah maupun organisasi sebelah itu yang lulusan dari Timur Tengah. Andaikan sesat, pasti organisasi kemasyarakatan tersebut baik Muhammadiyah atau yang lainnya itu akan melarang untuk mengirim ke sana. Pertama yang harus diketahui, Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Memang zaman tahun 20-an, 30-an itu ketika Wahabi atau pemerintah Saudi baru terbentuk, mereka kerjasama dengan ulama Wahabi, itu keras sekali. Keras sekali, akan membongkar makam Nabi, ya akan memindahkan makam Nabi, semua wirid dilarang dan sebagainya. Keras sekali sehingga berdirilah NU ya, merespon itu, dan ormas-ormas di dunia keberatan dengan langkah Wahabi. Dalam perundingan akhirnya berhasil. Tapi kemudian dilanjutkan oleh generasi yang kurang mengenal Wahabi. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh, bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umrah atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka pasti Wahabi, mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.